dalam ibadah online anak sekolah minggu. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan selalu ada sukacita di dalam hati. Buat adik-adik semuanya, nama minggu kita minggu ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya apa, Kak? Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Oke, yang artinya adalah dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Jadi, sebelum kita mulai ibadah online kita pada hari ini, adik-adik boleh mempersiapkan apakah? Alkitab dan Kidung Jemaat. Oke, buat adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memasuki ibadah kita, tentunya adik-adik ada heran lihat siapa sih kakak kita yang baru ini. Tentu adik-adik ada yang mau kenalan. Boleh kakak kenalkan dirinya? Perkenalkan, nama kakak Ezra Roma Borosinaga, mama kakak Borosi Yombing, kakak dari sektor Filipi. Oh ya adik-adik, ada yang kakak lupa tanyakan kepada adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Apa kabar yang di rumah? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita mau memasuki ibadah kita siapkan hati, kita duduk manis. Jangan ada yang gerasa gerusuk, ganggu-ganggu adik-adiknya. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satukan hati. Bapa yang baik bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami Bapa, meskipun dalam keadaan ibadah online. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan mempersiapkan hati kami Bapa, hati yang siap untuk mengikuti ibadah kami pada minggu ini. Biarlah Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita satukan hati kita seperti judul lagu Kidung Pujian, satukanlah hati kami. Mari kita bernyanyi. Tali
Pertama, minggu kita bernama Minggu Eksaudi, yang artinya dengarkanlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Yang kedua, ayat hafalan kita bulan ini masih tertulis di Titus 3 ayat 5. Nah, pengumuman yang ketiga adalah minggu lalu adik-adik semua yang ada di rumah telah memberikan video ayat hafalan yang disampaikan ke grup orang tua sekolah minggu. Dan adik-adik boleh lihat kembali video yang telah disampaikan kembali. Ini saya akan mengucapkan ayat hafalan kita yang tertulis dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus berkati. Shalom Kak, saya akan mengucapkan ayat hafalan bulan ini yang diambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Hari ini Aurel akan menghafal Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih, shalom. Shalom Kak, saya akan mengucapkan ayat hafalan kita bulan ini yang diambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu ia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Kak. Shalom Kak, shalom teman-teman. Hari ini bulan mengucapkan ayat hafalan Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Shalom Kak, shalom juga untuk teman-teman. Hari ini saya akan mengucapkan ayat hafalan Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom abang, kakak, dan teman-teman. Saya Elizabeth Siregar. Saya akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, shalom. Shalom abang, kakak, dan teman-teman. Saya Luisa Siregar dan adik saya ini Felicia Siregar. Kami akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, sudah lihat kan siapa saja yang telah mengirimkan video ayat hafalannya? Tapi minggu ini kita ada tugas baru. Minggu ini bukan lagi ayat hafalan, tetapi adik-adik harus membuat video dalam doa syafaat, di mana topiknya adalah, topik yang pertama adalah pemerintahan kita, yang kedua gereja kita, dan yang ketiga orang tua kita, dan keempat tentunya kakak-kakak guru sekolah minggunya. Yang kelima jangan lupa untuk mendoakan teman-temannya, dan yang keenam adalah mari kita semua doakan kondisi dan situasi kita saat ini yang kita lewati adalah kita doakan kita tetap dalam keadaan sehat, selamat dari COVID-19. Yang keempat, buat adik-adik yang punya teman-teman sekolah minggu yang ada di sekitar rumahnya tetapi belum tahu informasi adanya ibadah online kita yang sudah berlangsung lama, boleh adik-adik bantu untuk share, sampaikan kepada teman-temannya agar kita semakin banyak untuk mengikuti ibadah online kita. Dan adik-adik boleh tetap mengikuti ibadah online kita dalam akun YouTube dan laman Facebook kita. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan yang kelima, sebaiknya kita mengikuti protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Untuk adik-adik semuanya, saat ini kita berdoa syafaat. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami, serta kesehatan sehingga kami pada saat ini boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing secara online. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati negara kami. Tuhan juga yang memberkati setiap pemimpin kami Tuhan, mulai dari tingkat atas sampai yang terendah. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan dalam bekerja, serta takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, terkhusus HKBP Agape Amplas. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayan-pelayan gereja kami Tuhan, mulai dari Amang Pendeta, Inang Bibel, Sintua, serta Parhalado, dan jemaat. Kiranya Tuhan yang memberkati kesehatan mereka, serta memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam mengemban tugas mereka masing-masing di dalam pelayanan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, dan memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan kami. Tuhan juga yang memberkati segala pekerjaan tangan kami Tuhan. Dan Tuhan juga yang boleh memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga kami dapat mengajar adik-adik sekolah minggu menurut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, mulai dari horong kecil sampai horong besar. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberkati setiap pertumbuhan mereka, memberkati lingkungan mereka Tuhan, sehingga adik-adik kami Tuhan boleh tumbuh dengan takut akan Tuhan, dan juga Tuhan yang boleh memberikan hikmat kebijaksanaan serta kecerdasan ketika mereka mengikuti persekolahan mereka Tuhan saat ini. Dan untuk adik-adik sekolah minggu kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menjamah adik-adik kami Tuhan, supaya
mereka boleh cepat sembuh Tuhan melalui obat dan makanan yang mereka konsumsi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk dunia kami saat ini Tuhan yang sedang mengalami banyak pergumulan Tuhan, terutama pandemi yang saat ini kami hadapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh menjamah dunia kami ini Tuhan, sehingga virus corona Tuhan boleh hilang dari dunia kami ini. Kami juga berdoa untuk setiap dokter, perawat, medis yang merawat orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan yang membimbing mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan, sehingga orang-orang yang sakit Tuhan boleh sembuh dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Masih banyak doa dan permohonan kami Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan, tetapi kiranya setiap doa dan permohonan yang telah kami sampaikan Tuhan, kehendak-Mu yang selalu terjadi atas kami. Kami tahu juga kami adalah manusia yang tidak sempurna, sering melakukan kesalahan. Maka dari itu Tuhan, Engkau hapuskan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan kita yang disampaikan oleh Amo Pendeta kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mengangkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 3 berjudul Mampirlah Dengar Doaku. Shalom adik-adik semuanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabar hari ini? Ya, baiklah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dan Amang yakin kita tetap menjaga protokol kesehatan dan bisa melakukan aktivitas kita yang walaupun kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan melalui pelayanan online ini, biarlah demikian, namun kita tetap bisa bersukacita bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga yang ayat ke-14. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas,
Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Amang mau tanya dulu, bagaimana sih perasaan kalian, atau apa yang kalian rasakan ketika kita ikut merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Mungkin ada yang tidak merasakan apa-apa, dan mungkin ada yang tidak mengerti sama sekali atau tidak mau peduli. Ayo hati-hati, kita semua mungkin boleh memiliki perasaan yang demikian. Namun ketika kita tahu bahwa Yesus yang naik ke surga itu menyatakan bahwa misinya sudah selesai. Misinya sudah selesai, bahwa dia telah menyelesaikan penyelamatan manusia, penyelamatan saya, penyelamatan kamu, penyelamatan kita semua atas dosa-dosa, maka dia akan naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah. Itu tertulis di dalam pengakuan iman kita. Pernah ingat ya? Pernah ingat gak tentang pengakuan iman yang kedua tentang Yesus Kristus, bahwa dia yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Dari sana dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka adik-adik sekolah minggu, ada juga yang pernah cerita seperti ini, bayangannya tentang kenaikan Tuhan Yesus seperti Superman yang terbang. Luar biasa. Mungkin pemahamannya seperti itu, ya boleh-boleh saja, berarti ada orang yang bisa terbang, ada seperti Batman. Namun adik-adik sekolah minggu, dalam kitab perjanjian lama juga sudah pernah terjadi bahwa ada orang yang naik ke surga dan dia hidup naik ke surga. Siapa? Pernah dengar gak? Oh, namanya Elia. Siapa? Elia. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan akan kita lanjutkan lagi bahwa kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa kenaikannya ke surga itu pada hari yang ke-40. Maka 10 hari berikut kita akan menanti-nantikan, yaitu perayaan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid itu, pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang yang mengikuti Yesus itu. Adik-adik sekolah minggu, murid-murid yang merasakan perpisahan itu sebenarnya mereka sudah kehilangan Yesus. Bayangkan mereka berpisah dengan Yesus, Yesus terangkat ke surga, Yesus meninggalkan mereka, mereka sudah mulai ketakutan. Namun dalam isi firman Tuhan mengatakan, hai murid-murid, ingat bahwa Yesus yang akan terangkat ke surga itu telah memesankan kepada kamu semuanya. Telah memesankan kepada kamu semuanya. Kita boleh buka dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Ayo mari kita buka adik-adik semuanya. Bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Telah kamu dengar daripadaku. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikianlah bunyinya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 itu. Maka adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita diingatkan kembali dalam minggu Eksaudi ini,
ketika dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, itu bunyi daripada Minggu Eksaudi, maka murid-murid yang sebenarnya sudah mulai gemetaran, ketakutan, maka mereka diingatkan kembali dengan pesan Yesus supaya mereka tidak kemana-mana. Maka apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, apa yang Yesus janjikan kepada mereka, bahwa Yesus tidak akan membiarkan mereka sebatang kara. Yesus tidak akan membiarkan mereka dalam ketakutan. Dan Dia akan mengutus Roh-Nya kepada kita. Dia akan mengutus Roh-Nya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adik-adik sekolah minggu, gimana sih? Apa sih tugas-tugas Roh Kudus itu? Apa yang mau disampaikan oleh Roh Kudus itu kepada murid-murid Yesus? Saya mengajak kita dulu membuka Yohanes pasal 16 ayat 8. Mari kita buka dulu Yohanes pasal 16 ayat 8. Beginilah bunyinya. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Adik-adik sekolah minggu, ternyata pengajaran tentang bagaimana murid-murid dipersiapkan oleh Yesus sendiri untuk menerima kuasa Roh Kudus supaya mereka mampu bekerja, melakukan pelayanan hingga sampai ke ujung dunia. Maka pekerjaan Roh Kudus yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 itu, yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia akan dosa. Dan memang benar bahwa pekerjaan kuasa Roh Kudus itu adalah menyadarkan banyak orang. Menyadarkan banyak orang. Itu hal yang pertama, bahwa pekerjaan Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Ada pendeta pernah mengatakan seperti ini. Berkhotbah 1 jam belum bisa menyadarkan siapa-siapa. 1 jam, 2 jam, wah udah lama enggak 2 jam. Sedangkan khotbah 10 menit aja udah kelamaan, ya enggak? Berkhotbah 1 jam, 2 jam, ternyata belum menyadarkan siapa-siapa. Tapi ternyata ketika gempa 5 menit, gimana ayo? Banyak orang yang langsung berdoa. Ternyata ketika kita memiliki respon yang cepat, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka dalam kehidupan kita, menginsafkan dunia akan dosa itu sangat sulit untuk dikhotbahi, sangat sulit untuk menerima berita-berita pengkhotbah yang luar biasa dengan suara yang kuat, dengan suara yang luar biasa. Namun ketika sudah Roh Kudus berkehendak, Dia akan diubah, Dia akan mau berubah. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus itu ternyata memimpin kepada kebenaran. Pernah enggak kalian dalam melakukan sesuatu pekerjaan seharusnya itu tidak boleh dilakukan, tapi ada suara-suara yang mengatakan, ayo lakukan, ayo lakukan. Tapi suara lagi mengatakan, jangan lakukan, itu perbuatan dosa. Maka ketika kita bisa melakukan yang tidak baik, itu adalah pekerjaan dunia. Tetapi ketika kita bisa melakukan, menghindari perlakuan yang tidak baik, itu adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus itu memimpin kepada kebenaran. Yang ketiga, adik-adik, bahwa pekerjaan Roh Kudus itu memimpin kepada hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Bahwa Roh Kudus itu memimpin kepada hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Bahwa setiap orang yang mau tunduk dalam kebenaran, yang mau hidup dalam kekudusan, itu adalah tuntunan kuasa Roh Kudus. Sekarang yang keempat, bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu menuntun yang terhilang
untuk kembali ke jalan yang benar. Orang yang berubah, orang yang mau mengubah hatinya, ternyata itu tidak terlepas dari peranan Roh Kudus. Roh Kudus ternyata menginsapkan, Roh Kudus ternyata memimpin kepada kebenaran, Roh Kudus ternyata memimpin pada kehidupan dalam ketaatan dan kekudusan, dan ternyata Roh Kudus menuntun yang terhilang untuk kembali ke jalan yang benar. Ada 4. Ada berapa tadi? Ada 4. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, ada pepatah mengatakan teori tanpa praktek ibarat setetes embun di ujung daun. Naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan. Maka dalam mempersiapkan diri kita untuk menerima kuasa Roh Kudus itu, bagaimana juga pesan firman Tuhan hari ini kepada murid-muridnya bahwa mereka yang menanti-nantikan pesan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus kepada mereka, menerima kuasa Roh Kudus itu. Maka dalam hal menantikan pencurahan Roh Kudus itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan melalui sikap yang ditunjukkan oleh murid-murid itu. Yang pertama, tekun. Tekunlah di dalam segala hal untuk tetap eksis dalam kebaikan. Yang kedua, sehati dalam doa. Dan ketika murid-murid itu berkumpul di lantai atas atau di tempat mereka menumpang, mereka berkumpul dalam ketekunan, mereka berkumpul dan berdoa, sehati dalam doa. Dan yang ketiga, mereka semua mempersiapkan dirinya. Segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan atau apa yang akan kita perlombakan, apa yang akan kita lakukan mencapai sesuatu itu perlu ada kesiapan diri. Dan setelah adanya pencurahan Roh Kudus itu nantinya, kita bisa bayangkan bagaimana murid-murid Yesus itu diberangkatkan dan pergi ke seluruh dunia. Ada keberanian, ada buah Roh tersebut. Maka orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus itu ternyata nampak dari buah Roh yang nampak dalam kehidupannya. Apa saja buah Roh adik-adik? Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan itulah menjadi sukacita kita menanti-nantikan, mengingat kembali bagaimana proses pencurahan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Yang ternyata pencurahan Roh Kudus itu memberikan 4 hal, yaitu menginsapkan dunia akan dosa, memimpin kepada kebenaran, memimpin kepada hidup dalam ketaatan dan kekudusan, dan yang keempat, menuntun yang terhilang untuk kembali ke jalan yang benar. Kembali akhirnya berbuah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik sekolah minggu, ketika kita diingatkan untuk bersiap-siap dalam segala hal, pakailah apa yang ada padamu. Ada ketekunan, ada kesehatian dalam doa, ada kesiapan diri. Maka pencurahan Roh Kudus itu akan dapat kita terima berbuah Roh. Kembali saya katakan, buah Roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Semoga firman yang disampaikan boleh menjadi pelita dalam hidup kita, dan jangan lupa untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat lagu pujian yang berjudul Laskar Kristus. Sampai jumpa di minggu depan ya. Shalom. Saya bukan
Adik-adik, marilah kita mengakhiri ibadah kita seraya berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Marilah kita memanjatkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.